Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan pengabdian kepadanya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 15, halaman 110. Al-Maidah ayat 15. Jika dalam dua ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita tentang beberapa tabiat buruk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang tentu tujuannya agar kita umat Islam tidak melakukan hal yang serupa gitu. Orang-orang Yahudi senantiasa mengatakan bahwa kami ini adalah pengikut Nabi Musa itu. Kami ini adalah pemegang Taurat. Tetapi mereka dalam hidupnya itu menyimpang jauh dari ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Begitupun orang-orang Nasrani, mereka sering mengatakan kami ini adalah pengikut Nabi Isa, kami ini adalah pemilik Injil. Tetapi dalam hidupnya mereka jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya adalah kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu kan sudah pasti mereka mengesahkan Allah gitu, mentauhidkan Allah. Sementara orang Yahudi dalam faktanya mereka tidak mengesahkan Allah. Orang Nasrani pun dalam faktanya mereka tidak mengesahkan Allah. Pun umat Islam hari ini ada juga gitu ya, atau cukup banyak yang sering mengaku-ngaku kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Tapi mereka hidup bertentangan dengan Al-Quran, hidup bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di faktanya itu jauh panggang dari api lah itu Pak. Jauh dari apa yang mereka ucapkan itu. Nah, di ayat yang ke-15 ini Allah berfirman nih, ya ahlal kitab, ya wahai ahlul kitab. Nah, ini kita sering sampaikan dalam Al-Quran ketika Allah menyebut Yahudi dan Nasrani dengan sebutan ahlul kitab, bukan dengan utul kitab, itu seringkali atau umumnya berkonotasi negatif itu. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan sebetulnya umat Islam pun kalau secara ini Pak ya, secara bahasa lah, umat Islam pun bisa juga dikatakan ahlul kitab kalau umat Islam itu hidup
bertentangan atau menyimpang dari ajaran Al-Quran. Apalagi kalau menentang Al-Quran secara terang-terangan. Jadi kalau saya bahasakan beginilah, ada ahlul kitab dari kalangan Yahudi, ada ahlul kitab dari kalangan Nasrani, ada juga ahlul kitab dari kalangan umat Islam gitu. Walaupun umat Islam tidak mau dikatakan ahlul kitab gitu. Tapi kalau hidupnya bertentangan dengan Al-Quran, itulah ahlul kitab dari kalangan umat Islam. Jadi wahai sekalian ahlul kitab. Nah, cuman yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, Pak. Secara tekstualnya begitu. Qad sungguh ya, aku taukid ini, menguatkan, mengokohkan. Sungguh jaa telah datang kum kepada kalian. Kalau menggunakan jaa, datangnya itu bukan hanya secara maknawi, Pak, tapi secara hakiki itu. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu datang kepada mereka. Ini kan sedang bicara tentang ahlul kitab yang saat itu berada di Madinah, Pak. Di Madinah. Yahudi Nasrani yang saat itu berada di Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu datang bukan hanya secara maknawi, tapi datang dengan fisiknya juga, Pak. Bukan hanya sebatas ajarannya. Kan begini, kalau Nabi Muhammad ke Indonesia kan datangnya ajarannya, Pak. Ajaran yang dibawa oleh para syekh, para ulama, para kiai gitu, para wali gitu. Jadi datangnya itu ajarannya. Tapi ini kalau menggunakan jaa itu datangnya itu secara fisik ini. Artinya bahwa orang-orang ahlul kitab yang ada di Madinah pada saat itu, mereka bertemu ya secara langsung, melihat fisiknya Rasulullah SAW. Jadi telah datang kepada kalian rasuluna. Kalau kata rasul menggunakan bentuk tunggal itu, cirinya bentuk tunggal ada wawunya, Pak. Rasul itu. Rasulu. Tapi kalau bentuk plural rusul itu. Nah, di sini kan kata rasul digabung dengan domirna gitu. Itu menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui. Rasul yang dimaksud itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian. Yubayyinu, nah, dia menjelaskan dengan sangat bayin ya, dengan sangat terang benderang, dengan sangat jelas gitu. Kalau bahasa ini mah dengan sangat konkret lah gitu. Jadi tidak samar lagi. Bahkan dengan mukjizat-mukjizat gitu. Dengan bukti-bukti yang nyata. Malah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya sangat logis lah, sangat logis, sangat rasional itu, Pak. Dan banyak yang sebagian besarnya itu sudah dibuktikan ya secara empiris lah. Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, ukhrawi. Banyak juga ajaran Nabi Muhammad itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Banyak ajaran Nabi Muhammad katakanlah yang berkaitan dengan aspek biologis manusia gitu, yang berkaitan dengan aspek medis, itu hari ini kan bisa dibuktikan, Pak, kebenarannya itu kita. Bahkan dijadikan sebagai sebuah ini ya, sebagai sebuah jargon
kayak beginilah, ada pengobatan Nabi gini, tibun nabawi, nah itu sampai dijadikan sebuah nama kan begitu, pengobatan ala Nabi. Nah, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi, Pak. Lakum, nah untuk kalian. Jadi telah datang Rasul kami yang menjelaskan lakum kepada kalian. Kalau menggunakan lakum kita sering katakan beda dengan menggunakan alaikum itu. Jadi di situ ada nuansa positif yang sangat dalam, Pak, dari ajaran yang dibawa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kasiron, nah itu Pak, yang sangat banyak gitu, sangat banyak. Jadi ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sangat banyak. Kalau kita petakan, paling tidak terbagi kepada 3 lah, Pak. Ada ajaran Nabi Muhammad yang terkait aspek akidah gitu. Ada itu. Ada ajaran Nabi Muhammad yang terkait aspek ta'abudiyah. Ada ajaran Nabi Muhammad yang terkait dengan aspek akhlak muamalah. Nah, alhamdulillah barangkali untuk aspek akidah itu dan aspek ibadah, nah ini umat Islam ini perhatiannya sudah cukup besar lah, sudah cukup besar itu. Tetapi terkadang nih dalam aspek muamalah ya itu masih terabaikan, Pak, masih terabaikan. Jadi kalau kita ambil nih umpamanya sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Nah, memaknai sunnah nabinya itu biasanya sebagian umat Islam itu baru terkait aspek ibadah gitu. Bagaimana sholat sesuai sunnah Nabi gitu. Bagaimana zakat, puasa, haji, kurban sesuai sunnah Nabi. Itu perhatian di situ sudah cukup bagus. Tapi dalam hal aspek muamalah ya, biasanya masih terabaikan. Bagaimana sunnah Nabi dalam berdagang, nah itu Pak. Bagaimana sunnah Nabi dalam mengatur rumah tangga. Bagaimana sunnah Nabi dalam hal memilih pemimpin, dalam hal menjadi pemimpin. Nah itu belum tersentuh aspek-aspek itu. Nah ini kan PR lah, PR bagi kita nih, khususnya diri kita sendiri, Pak. Jadi kalau bicara sunnah Nabi itu ya seluruh kehidupan Nabi, Pak. Nabi itu kan hidup bukan hanya di masjid. Nabi itu ya hidup di berbagai ini tempat ya. Nabi kadang di pasar gitu, Nabi kadang di medan perang kan. Atau Nabi ada posisinya beliau sebagai imam masjid, terkadang Nabi itu posisinya sebagai panglima perang kan gitu. Terkadang Nabi itu posisinya sebagai pedagang gitu. Terkadang Nabi itu posisinya sebagai pemimpin negara. Nah itu hal-hal seperti itu perlu mendapatkan perhatian dari kita itu. Makanya di sini ini banyak kasiro, sangat banyak gitu, sangat banyak. Yang jelas ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu dari mulai A sampai Z itu sudah di ayat yang ketiga kemarin itu Pak, al yauma akmaltu lakum dinakum, itu telah aku sempurnakan hari ini agama ini kan gitu Pak.
Jadi dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar, dari mulai mengurus rumah tangga sampai mengurus negara gitu. Dari mulai masuk WC gitu Pak, sampai masuk masjid itu diajarkan oleh Nabi. Telah datang Rasul kami yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian dengan menjelaskan banyak sekali gitu Pak. Mimma, dari apa-apa atau dari ajaran-ajaran atau dari kitab suci. Kuntum, nah ya, kita sering katakan kuntum itu gabungan dari kana plus antum, yang mana keadaan kalian itu tukhfuna, menyembunyikan Pak. Jadi banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu, khususnya Nabi Musa dan Nabi Isa, yang termaktub dalam Taurat dan Injil, yang oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu disembunyikan. Itu khuna minal kitab. Nah kan sebetulnya nih Pak nih, kalau kita sering katakan tahsis lah, tahsis itu nih, ayat ini khitabnya awalnya ditujukan kepada ahlul kitab dalam arti Yahudi Nasrani. Tapi kalau ditujukan kepada kita Pak hari ini nih, kan cukup banyak, kalau tidak dikatakan banyak sekali, ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah yang kemudian oleh kita hari ini disembunyikan itu Pak, banyak itu, bahkan terlarang untuk disampaikan di negeri yang mayoritas Islam ini gitu ta. Ayat ieu mah tong dibahas, nah itu cocok di negara orang mah gitu ta. Ayat ini mah radikal gitu ta. Ayat ini mah intoleran, kan begitu Pak. Jadi kalau begitu apa bedanya itu dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu? Kalau sikap kita, respon kita terhadap ajaran Al-Quran seperti itu. Kita lanjutkan nih. Wa ya'fu, nah, dan dia Allah memaafkan. Ada yang menafsirkan dianya itu Nabi Muhammad. Kalau digabung, tidak usah dipertentangkan. Dan dia Nabi Muhammad atas izin Allah itu memaafkan, al-afu, bisa juga membiarkan atau bisa mentolerir, an kasir, banyak sekali. Artinya begini nih, banyak sekali gitu, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, yang sebetulnya gitu tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dalam Taurat dan Injil, tetapi oleh Nabi Muhammad itu masih ditolerir Pak, masih dibiarkan gitu Pak. Termasuk nih Pak, termasuk hari ini ajaran Islam itu kan sering dibenturkan dengan adat gitu Pak, dengan budaya. Padahal Islam itu tidak menentang adat, tidak menentang budaya. Tapi Islam itu, ajaran Islam itu memfilter Pak, mana adat budaya yang sesuai dengan ajaran Islam itu diadopsi, itu diterima oleh Islam. Tetapi yang tidak sesuai ya wayah ditinggalkan oleh Islam gitu. Jadi ada budaya yang kemudian diterima oleh Islam, bahkan diperkuat Pak. Makanya ada istilah begini, syar'u man qablana, itu syariat
ajaran orang-orang terdahulu itu. Ada yang diterima oleh Islam. Jangan inilah, kayak jangan gambarannya kayak begini, kayak banyak kan ajaran yang dilakukan oleh kita hari ini itu seperti syariatnya Nabi Ibrahim kan itu Pak. Khitan itu kan syariat Nabi Ibrahim awalnya. Haji, kurban syariat Nabi Ibrahim. Nah, di luar itu pun ada beberapa adat budaya yang kemudian diterima oleh Islam. Sederhananya mah kayak kopiah itu kan Pak, mukena itu kan budaya Indonesia itu Pak. Oleh Islam tidak dilarang karena substansinya sama, yang namanya mukena ya menutup aurat kan begitu. Tidak dilarang digunakan ketika sholat oleh kaum Hawa Pak gitu. Nah hari ini seringkali dianggap bahwa Islam itu memberangus budaya sehingga muncul yang namanya ini antitesa terhadap ajaran Islam, atau muncul semacam perkataan Islam yang bernuansa keindonesiaan gitu. Bukan Islam yang bernuansa ke Arab-Araban gitu. Jadi siga keheul pisan ka orang Arab teh gitu. Padahal Nabi Muhammad itu lahir di Arab kan gitu tah. Nabi Muhammad itu lahir di Arab, berbahasa Arab, Al-Qur'an pun berbahasa Arab, namanya keheul karena orang ke Arab-Araban kan gitu. Itu harus muncul pertanyaan besar itu Pak. Kenapa kok ada sekelompok orang yang anti Arab gitu Pak? Sebetulnya dia ingin mengatakan anti Islam, cuman nggak berani Pak, nggak berani. Jadi disamarkan lah. Orang mendalain orang Arab, orang Indonesia gitu. Dibenturkanlah Islam dengan budaya. Jadi Nabi Muhammad itu tentu dengan izin Allah itu cukup banyak mentolerir budaya-budaya yang dilakukan oleh orang Yahudi, Nasrani yang mungkin tidak sesuai lagi, tidak sejalan lagi dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa di zaman dahulu. Qad sungguh ja'akum, nah telah datang kepada kalian minallahi, min dari Allah ya Allah, nurun, nur. Ini kalau Bapak baca umpamanya dalam sebuah kitab itu judulnya itu Al-Wujuh wan Nadair itu. Saya lupa lagi pengarangnya itu. Kalau nggak salah Ibnu Aqil lah, Ibnu Aqil bin Sulaiman. Ini di situ beliau menjelaskan bahwa kata an-nur itu cukup banyak maknanya itu. Cukup banyak Pak. Karena di Al-Qur'an kata an-nur itu diulang oleh Allah sering sekali. Itu hampir sekitar 49 kali Allah mengulang kata an-nur dalam Al-Qur'an. Dari 49 itu beliau mengatakan tercantum di 39 ayat dan termaktub di 23 surat itu. 23 surat. 25 surat diturunkan di kota Mekah, Makkiyah gitu. Kemudian 14 surat diturunkan di Madinah itu Pak. Nah itu cukup banyak kata nur itu Pak. Makanya di sini salah satu rahasia kenapa kata nur itu nakiroh. Nakiroh itu kebalikan dari ma'rifah. Cirinya nakiroh nggak pakai alif lam Pak, nggak an-nur itu. Di Al-Quran ada yang an-nur pakai alif lam ada.
Nur itu bisa diartikan satu, ya, nurullah, cahaya Allah itu, Pak. Bisa juga nur itu diartikan adalah ini, nurnya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Bisa juga nur itu diartikan dinul Islam. Bisa juga nur itu diartikan Al-Quran. Bisa juga nur itu diartikan petunjuk. Cukup banyak lah kata an-nur itu. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah itu nurun, cahaya. Cuman sederhananya cahaya, Pak. Wa kitabun, dan juga kitab mubinun, yang sangat jelas. Bahkan nama lain dari Al-Quran atau salah satu sifat Al-Quran itulah An-Nur. An-Nur ini sebetulnya perlu dibahas lebih dalam, Pak. Karena di Al-Quran itu terkadang Allah menyebut cahaya itu dengan An-Nur, terkadang dengan Ad-Diya'u. Nah ya, Ad-Diya'u cahaya. Terkadang dengan istilahnya itu Al-Munir, gitu, Pak. Al-Munir. Malah kalau mau dibahas lebih jauh nanti ada kaitannya An-Nur dengan An-Nar, kan gitu, Pak. Akar katanya sama itu. Nah, jadi telah datang cahaya itu yang harus menjadi renungan bagi kita. Bagaimana supaya cahaya itu masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam hati kita, gitu, Pak. Kan cahaya ini nih, cahaya ini sudah Allah ciptakan, cahaya ini sudah Allah turunkan, gitu, Pak. Jadi lamun diilustrasikan makia, kita masuk ke sebuah kolam. Nah, di situ banyak berbagai macam ikan, itu ikan gurame aya, emas aya, segala macam, tawes, bentur, nilem, gara raya. Nah, bagaimana biar kita bisa menangkap ikan itu, kan gitu. Ini cahaya ini sudah banyak, Pak, di sekeliling kita banyak cahaya nih. Cahaya Allah, cahaya Nabi Muhammad, cahaya Al-Quran, gitu, Pak. Cahaya Islam banyak. Nah, bagaimana supaya cahaya itu bisa kita masukkan atau bisa masuk ke dalam dada kita? Caranya itu adalah yasroh sodrohu lil Islam, gitu, Pak. Kita harus melapangkan hati, melapangkan jiwa, melapangkan dada terhadap Islam. Karena ada orang-orang yang hatinya itu doyikon harojan, sempit, sesak, sampai sempitnya, sesaknya hatinya terhadap ajaran Islam. Ka'annama yas'adu fis sama. Surat apa tuh? Al-An'am itu kalau nggak salah, Pak. Al-An'am 125 lah. Jadi sampai saking sesaknya terhadap ajaran Islam, bagaikan orang yang sedang mendaki ke langit. Gini, sok ayo, jangankan orang kafir, Pak, sok ayo umat orang mengaku Islam tapi meni sesak gitu ku ajaran Islam teh gitu. Jadi umat Islam teh berat pisan teh. Kudu salat, kudu zakat, ieu ulah, itu ulah. Jadi cobalah sikap awal kita biar nur, biar cahaya itu masuk ke dalam jiwa kita, kita yasroh, Pak. Lapangkan hati kita, luaskan jiwa kita itu. Makanya kan diajarkan harus rajin berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kening. Sok dibaca lamun dina khutbah Jumat, nawwir qulubana. Nah itu. Terangilah hati kami, ya itu. Caranya lapangkanlah dada kita itu. Kita lanjutkan nih. Yahdi, nah, memberikan petunjuk, bihi, dengannya. Siapa? Allahu Allah. Allah memberikan petunjuk dengan cahaya, dengan kitab yang mubin itu. Siapa? Nah,
Di sini ada pembatasan nih. Tidak semua orang, tapi yang diberikan petunjuk oleh Allah itu adalah manittaba'a ridwana, yaitu orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti keridhaan Allah gitu. Kan di Al-Qur'an dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Surat mana itu, Pak? Terkenal tak? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ali Imran itu. Ali Imran 31 kalau enggak salah. Qul in Ali Imran betul ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku itu. Ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, Pak, kuncinya adalah mengikuti Rasulullah gitu. Karena kalau tidak mengikuti Rasulullah, bisa jadi inginnya mendapatkan ridho Allah tapi malah mendapatkan murka Allah. Kayak inilah orang Yahudi ingin mendapatkan ridho Allah tapi tidak mengikuti Nabi Musa. Dicap oleh Allah al-maghdub ghairil maghdubi. Nah itu. Orang Nasrani ingin mendapatkan ridho Allah tapi tidak mengikuti Nabi Isa, dicap oleh Allah ad-dhalin. Nah itu. Jadi ikutilah itu petunjuk Rasulullah itu. Subulas salam, dan juga mengikuti jalan yang salim, Pak. Jalan keselamatan. Banyak ulama yang menafsirkan subulas salam di sini adalah al-Islam. Istilah lainnya dari subulas salam itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa yukhrijuhum, dan dia mengeluarkan mereka. Ini ada yang menafsirkan dianya itu kembali kepada Rasulullah. Tapi kalau mau digabung beginilah, Pak. Kalau mau dirangkul semuanya. Dan dia Rasulullah dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dari Allah, itu mengeluarkan mereka minad dulumat, nah, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni, dengan izin Allah. Dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Wah, ini sebuah ajaran yang sangat dahsyat ini, Pak, sebetulnya. Dengan ajaran ini banyak negara-negara termasuk negara kita itu ingin melepaskan diri dari perbudakan, dari penjajahan, dari keterbelakangan, dari keterburukan. Jadi lain kan yang dikenal oleh di kita mah habis gelap terbitlah terang kan gitu ya. Siapa tuh? Kartini ya. Sebetulnya jauh dari sebelum itu Al-Quran sudah mengatakan minad dulumat ilan nur, itu dari kegelapan menuju cahaya. Ini kalau makna majazinya nih, Pak, nih. Ini makna majazinya lebih luasnya. Minad dulumat ilan nur itu dari yang tadinya bingung gitu, itu menjadi tidak bingung. Dari yang tadinya pesimis menjadi optimis. Dari yang tadinya sedih menjadi bahagia. Dari yang tadinya sesat menjadi dapat petunjuk.
dari yang tadinya malas menjadi rajin gitu Pak. Itu minad dulumat ila nur kayak begitu. Dari jahiliyah gitu. Itu kepada peradaban Madinah itu Pak. Kembalikan jahiliyah itu kan Madinah, kota itu Pak. Wa yahdihim, dan dia menunjuki mereka ila kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Nah ini kalau ditujukan kepada kita nih Pak, kalau ditujukan kepada kita, wahai umat Islam gitu lah, telah datang kepada kalian itu seorang Rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan banyak sekali kepada kalian itu ajaran-ajaran Islam, yang banyak menjelaskan dinul Islam, yang oleh kalian banyak disembunyikan lah gitu Pak, banyak disamarkan, banyak yang terlarang untuk disampaikan. Tapi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mentolerir gitu hal-hal yang memang masih bisa ditolerir gitu, atau hal-hal yang masih bisa diadopsi oleh ajaran Islam. Dan juga telah datang kepada kalian itu nur, cahaya, wa kitabim mubin. Nah, kitab mubin itu kan nama lain atau salah satu sifat Al-Quran. Jadi bisa dimaknai kitab mubin itu Al-Quran. Nah tetapi ini Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah itu hidayahnya, petunjuknya akan didapat oleh seseorang manakala orang tersebut itu berjalan hidup sesuai dengan rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Allah mendidik kita, mengajari kita Pak, itu melalui kisahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Cuman kan terkadang begini nih, suka apa ya, hikmah yang diambilnya oleh kita itu suka tidak lengkap. Bagaimana tidak lengkapnya itu? Kita hanya sebatas memandang orang Yahudi, orang Nasrani itu menyimpang, hanya sebatas itu. Tapi cobalah tujukan kepada diri kita Pak, kira-kira nih hidup kita nih sebagai umat Islam itu terkena nggak nih dengan ayat ini? Atau kira-kira hidup kita itu sesuai apa dengan apa yang diinginkan oleh ayat ini itu? Yaitu kita betul-betul menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa ada usaha, tanpa ada upaya untuk menyembunyikannya, menyampingkannya. Kan kalau di ayat sebelumnya itu ada yuharrifunal kalima an mawadi. Di antara tabiat buruk orang Yahudi itu adalah memalingkan firman Allah dalam Taurat tuh ayat 13 tuh, itu dari tempat yang semestinya. Nah hari ini pun banyak kan, atau adalah di antara umat Islam yang berusaha untuk memalingkan firman-firman Allah dalam Al-Quran dari tempat yang semestinya, dengan melakukan takwil-takwil, penafsiran-penafsiran yang jauh dari apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Makanya ini ada salah satu metode dalam menafsirkan Al-Quran itu yang namanya istantikil Quran itu Pak. Istantikil Quran itu biarkanlah Al-Quran berbicara dengan sendirinya, lalu kita tangkap sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran itu apa gitu. Nah hari ini kadang orang sudah nampak pesan Al-Qur'annya A tapi mau dibawa ke B, malah dibawa ke C. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.